Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbarul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila sairil basar. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihil akhyar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu bahagia itu adalah takwa. Orang bisa menggapai bahagia itu karena dalam dirinya ada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan, banyak sekali orang ingin bahagia, orang mendambakan sebuah kebahagiaan fid dunya wal akhirah, bahkan tidak lepas-lepas, tidak henti-henti, doa yang panjang, doa yang pendek, tidak tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan, keberkahan, kebahagiaan di dunia, dan berikanlah kami keselamatan. Hindarkanlah kami dari sentuhan bara api neraka. Semua di antara kita yang hadir dan yang mendengar ini sudah hafal, bahkan tidak pernah meninggalkan doa sapu jagat ini. Hanya saja, sudahkah doa kita ini selaras, senada, seirama dengan sebuah usaha kita? Sudahkah kita konsisten? Doa kita sesuai dengan realita? Ini yang menjadi pertanyaannya. Maka dari itu kita dicekoki tiap Jumat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu-ilmu itu membimbing kita kepada kebaikan, membimbing kita kepada ketakwaan, dan dengan takwa itu kita mendapat sebuah kemuliaan yang tiada tara, yang tiada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita ringkas, al-ilmu yursiduka ilal khair wa taqwa. Ilmu itu akan membimbing kita, menuntun kita kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa bit taqwa tanalul majda. Dan dengan ketakwaan yang kita punya, kita bisa memperoleh sebuah kebahagiaan di sisinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada beberapa investasi supaya kita bahagia dunia akhirat. Ada beberapa aset yang bisa mengantarkan kita bahagia dunia akhirat. Di antaranya adalah anak yang solih. Karena apa? Dengan anak yang solih itu, keluarga kita akan mendapatkan ketentraman jiwa. Di akhirat kita akan mendapatkan kiriman pahala. Semua aktivitasnya, semua ibadahnya akan kita dapat pula. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila pecat, mati, meninggal ibnu Adam, anak cucu Adam, inqata'a amaluhu, terputuslah amal perbuatannya, secara tidak langsung terputus pulalah pahalanya. Illa min salasin, kecuali memiliki 3 aset besar. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, waladin sholihin yad'ulah, anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dengan doanya, dengan wiridnya, dan lain sebagainya.
dengan Rabbana firlana dzunubana wali walidaina wali jamil mu'minina yauma yaqumul hisab dan seterusnya. Adapun yang ketiga, ilmu yang diserap, yang disebarkan untuk masyarakat. Dari tiga aset ini diantaranya pokok pembahasan kita adalah anak yang soleh. Anak soleh ini tidak bisa tercipta semerta-merta atau tiba-tiba soleh, tidak. Tapi harus ada peran aktif dari orang tua, peran aktif dari keluarga. Makanya ada sebuah kisah Baginda Umar ketika menjadi khalifah. Ada masyarakat, ada warga yang mengadu kepada Baginda Umar, "Ya Amirul Mukminin, anak saya durhaka, anak saya bersambalewa, anak saya telah memukul kepala saya dengan tongkat saat saya mengembara memburu hewan di hutan." Lantas Sayyidina Umar tidak begitu langsung menerima. Seorang khalifah yang arif dan bijaksana tidak akan menerima berita yang mendiskreditkan seseorang. Harus mencari berita yang sebenarnya. Untuk mendapatkan berita yang sebenarnya itu, dipanggillah anak itu, "Ya gulam, wahai anak cerdas." Dibaca oleh Umar, anak ini anak yang cerdas, sehingga dipanggilnya dengan "Ya gulam, bapakmu mengadu kepada saya, kamu telah berbuat durhaka kepadanya. Bahkan kepala bapakmu telah kau tongkat saat kau berburu. Ya gulam, alam ta'lam iltizamatik ala walidik." Apakah kamu tidak ngerti kalau kamu punya kewajiban kepada kedua orang tuamu, kamu pasti berbakti kepada orang tua? Anak itu bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, alaisa wajibatun alal aba tijaha abnaihim?" Tidakkah ada kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya? Tanya pemuda itu. Lantas Umar menjawab, "Qala na'am sadaqta jiddan." Iya, kamu benar sekali, kamu benar sekali, kata Sayyidina Umar. Idan, kalau begitu, lantas mahi wajibatul aba tijaha abnaihim? Apa kewajiban orang tua terhadap anaknya? Lalu Umar menjawab, "Ayyang taqiya ummahu wa yuhassina ismahu wa yu'allimahul kitab." Yang pertama, kewajiban orang tua adalah memilihkan seorang ibu yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, hendaknya orang tua memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya. Yang ketiga, orang tua harus mengajarkan huruf-huruf dari Al-Quran hingga dia bisa membacanya. Mendengar penjelasan Sayyidina Umar ini, pemuda itu berkomentar, "Lam ta'mal walidi tilkal asya as-salasah." Ya Amirul Mukminin, ketiga-tiga perkara ini tidak dijalankan oleh orang tua saya. Ibuku dari orang Majusi, seorang yang menyembah api, tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang namaku Jiklan, yang artinya tawon tukang ngetupan. Dan yang ketiga, orang tuaku tidak pernah mengenalkan aku terhadap huruf-huruf Al-Quran. Mendengar perkataan ini, Umar marah. Umar naik kemarahannya. "Jita tasku ukok benik, wakat akok tahu qabla ayya ukok." Kamu datang ke sini mengadu, melaporkan anakmu katanya durhaka, anakmu katanya menongkat kepalamu. Wakat akok tahu qabla ayya ukok. Padahal kamu telah durhaka jauh sebelum dia lahir ke dunia. Kamu telah durhaka kepadanya, kata Baginda Umar. Waqad asakta wa asakta ilaihi qabla ayyusi'a ilaik. Kamu telah jahat kepadanya sebelum dia jahat kepadamu, kata Baginda Umar. Dengan kemarahannya Umar mengusir orang yang mengadu tadi. "Idhab, pergi. Idhab ayyuhal ar, pergi. Pergi, sungguh kamu memalukan," kata Umar. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa sesungguhnya kita sebagai orang tua
punya peranan penting, harus bersikap aktif kepada anak-anak kita demi untuk mengantarkan menjadi putra-putri kita menjadi anak yang soleh. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Anak yang soleh tidak bisa tercipta semerta-merta, tetapi harus ada dukungan aktif dari orang tuanya, wabil khusus seorang ibu. Karena yang dikenal pertama kali, anak belajar kasih sayang, anak belajar cinta, anak belajar bersuara, anak belajar bertingkah laku dari seorang ibu. Makanya sebuah pepatah mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah tempat pendidikan anak untuk pertama kalinya. Idza aqtattaha, jika kamu mempersiapkannya dengan baik-baik, atatta su'ban tayyibal a'raqi, kamu berarti mempersiapkan generasi yang ideal, handal dan unggulan, menciptakan generasi yang berakhlak mulia dan seterusnya. Maka dari itulah melalui mimbar kali ini mari kita islahun nafsi, memperbaiki keluarga kita kembali. Mari kita ajak keluarga kita itu senantiasa menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu-ibu kita. Karena di situ anak-anak kita bercermin, di situ pula anak kita belajar untuk pertama kalinya. Dari cerita ini pula kita ambil pelajaran, seorang ibu yang majusi tidak mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang disembah api, lahirlah anak yang seperti itu. Terus yang kedua, hendaknya di samping kita memperhatikan pendidikan anak kita terutama di rumah, yang kedua adalah memberi nama yang baik. Jangan asal-asal namanya, jangan asal diberi nama, yang penting punya nama, tetapi nama yang punya makna. Asmo minongko joko, nama adalah doa. Al ismu kal musamma, orang yang diberi nama itu akan seperti namanya. Kita bisa ngambil pelajaran dari kisah tadi. Anak dikasih nama tawon, tukang ngentupan, ngentup, menyengat kepala bapaknya dengan tongkat, dimarahi oleh Baginda Umar. Lalu pertanyaannya, apakah nama kita harus diganti? Tidak. Selagi nama itu tidak mengandung kefasikan dan kemusyrikan, tidak perlu diganti. Kecuali nama itu kafir, harus diganti. Nama itu musyrik, harus diganti. Abdul Lata, hambanya berhala Lata, harus diganti. Kalau ada nama mujrimin, orang yang suka berbuat dosa besar, wajib diganti. Karena apa? Nama itu adalah doa. Sehingga dalam kesempatan lain Baginda Umar pernah mengatakan, ada orang yang mengadu ingin diganti namanya ketika masuk Islam, dia bersikeras tidak mau mengganti namanya. Kebetulan namanya Harik, artinya kebakaran. Pada suatu ketika dia ngeyel, ngotot, tidak akan mengganti nama yang diberi orang tua. Akhirnya terjadilah sebuah kebakaran di rumahnya. Anak istrinya terbakar ketika dia sedang keluar. Maka dari itu, nama adalah memiliki makna. Sayud labu hadzal ismu fi ayyi waqtin, karena suatu ketika nama itu akan minta jatah, nama itu akan minta bagian. Maka dari itu, jika nama yang baik, insya Allah didoakan semua yang memanggilnya menjadi baik. Tetapi kebalikannya, jika nama itu tidak baik, maka akan didoakan semua orang dengan tidak baik. Lantas pertanyaan yang selanjutnya, jika seseorang baik perilakunya, ahli sholat, ahli ibadah, ahli semua kebaikan dilakukannya, tetapi namanya kafir, bagaimana? Ini harus diganti. Karena sewaktu-waktu nama akan minta jatah, dan itu tidak bisa dielakkan. Ketika dipanggil seseorang, ada wali liwat istilahnya, maka akan terkabulkan. Maka dari itu, nama yang mengandung kefasikan, kemusyrikan dan menentang Allah harus diganti. Yang ketiga, anak kita harus kita kenalkan membaca Al-Quran. Alifun ba ta'un sa jimun haun khaun dal dalun ra zaun sin sinun sodun dan dun ta.
Dhaun ain ghinun fa qafun kafun lam mim nun nun wa haun ya hadhihi huruful hijab. Huruf hijaiyah di atas harus tahu anak-anak kita dengan maksud tujuan bisa membaca Al-Quran, bisa mengenal isi Al-Quran, karena semua kebaikan tertuang Al-Quran. Jika anak-anak kita mengenal Al-Quran, mengetahui kandungan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Dan dengan ilmu tadi, al-ilmu yursiduka ilal khair wa taqwa wa bit taqwa tanalal majdah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya ilmu itu akan menuntun kita kepada kebaikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita islahun nafsi, memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki pendidikan anak, karena itu adalah investasi akhirat kita. Aset terbesar untuk kita bahagia adalah anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, diberi kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencetak anak-anak kita menjadi anak yang solih solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul muhit wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila tauhid. Usalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu min yaumina hadza ila yaumi liqa'ir raqib wal atid. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina ya Allah yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.